Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Nah, teman-teman kelas 5, hari ini kita akan belajar kembali materi PAI kelas 5, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menuliskan contoh sikap hidup sederhana. Kemudian, menuliskan contoh sikap hidup ikhlas. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu diantara berlebihan dan kikir. Sederhana berarti tidak boros dan tidak juga pelit atau kikir. Allah mengajarkan ciri orang yang hidup sederhana dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, contoh hidup sederhana misalnya kita makan bersama keluarga, kita harus bersyukur. Bisa makan dengan lauk tempe dan tidak harus selalu makan makanan yang mewah. Contoh yang lain adalah ketika kita masih memiliki tas yang layak untuk dipakai, tidak perlu memaksakan untuk membeli tas baru. Harus yang sesuai tren, harus yang terbaru. Kita syukuri dan memakai tas yang ada. Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun, ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah serta boros. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan selai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya beliau, tapi ia sangat mulia. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, apa saja ya keuntungan kita saat kita bisa menerapkan hidup sederhana? Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Kemudian, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Kemudian, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit yang resah dan gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain yang memang bukan miliknya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat 27 surah Al-Isra di atas, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar pada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauan kita masing-masing. Nah, mulailah kita untuk berniat dengan ikhlas hidup sederhana.
Karena hidup sederhana itu adalah perintah Allah. Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang pertama adalah saat kita makan dan minum sederhana, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, saat kita itu membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Kemudian lagi, saat teman-teman diberikan uang jajan, maka gunakan uang jajan itu secukupnya, tidak berlebihan. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan. Seperti apa saja teman-teman? Seperti gelisah, kemudian akhirnya mengambil barang orang lain, kemudian suka marah, dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang ikhlas. Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Sebagai contoh, saat kita membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan. Contoh yang lainnya, saat kita berbagi dengan teman tanpa mengharapkan balasan. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas teman-teman. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contohnya, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian, karena semua sudah sesuai dengan yang disepakati di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Karena ikhlas adalah merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, dari pembelajaran kita hari ini tentang hidup sederhana dan ikhlas, semoga kita semakin semangat dan dimudahkan dalam meneladani sikap sederhana dan menjaga keikhlasan hati dalam beramal. Sekian teman-teman yang bisa Ustazah sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.